warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita memuji dan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa hadir di Masjid Al-Abror ini untuk melaksanakan sholat tarawih dan witir berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada idola kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sholat tarawih dan witir yang berbahagia. Sebelum sholat tarawih dimulai, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi, yaitu 1. Infak Ramadan. Pemasukan infak Ramadan tadi malam sebesar Rp170.000, ditambah dengan infak sebelumnya sebesar Rp400.000, hingga keseluruhannya sampai saat ini sebesar Rp570.000. Semoga yang telah berinfak diberikan rezeki yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Penyampaian tausiah. Malam ini akan disampaikan oleh Ustadz Ilham Muzani QH SKOMI. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tak perlu berpantun, sudah kompak salamnya. Walau kami sudah siapkan pantun tadi, tapi ibu-ibu kayaknya kurang kompak salamnya. Kami baca pantunnya. Pergi ke Lombok membeli opak. Setelah dapat balik ke Tanjung Pinang lagi. Jaga. Karena ibu-ibu jawab salam kurang kompak, kami ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i man amana bika wa syara'a wa ayyadna tawabban fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kita memuliakan para ulama, para dewan asatidz wal ustadzah, singkatnya Bapak Ibu jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, sekarang kita sudah masuk ke malam yang kelima. Adik-adik, gimana semangatnya puasa? Ada yang bolong? Ada ya? Mudah-mudahan gingian yang bolong dalam puasanya. Alhamdulillah, kita sudah berada di malam yang kelima Bapak Ibu. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini adalah termasuk hamba-hamba yang Allah tentukan, Allah pilih untuk menjumpai bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Dengan dasar bahwasanya Allah SWT mengingatkan kita, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Jadi suatu kejadian yang terjadi di muka bumi, semuanya itu sudah Allah tentukan sebelum diciptakan bumi ini. Demikian juga dengan apa yang dijumpai oleh manusia, Allah sudah tentukan. Oleh karenanya, satu, kami ingatkan sebelum kami mulai bahwasanya Bapak Ibu, untuk meraih pahala yang super luar biasa ini, mari kita sama-sama berniat untuk i'tikaf di masjid ini. Lafaz niatnya adalah nawaitu. Coba ikuti Bapak Ibu, nawaitu an a'takifa. Aku niat i'tikaf selama aku berada di dalam masjid. Kalau sudah keluar batal niatnya, nanti masuk niat lagi. Nah, jadi itu. Sehingga apa?
ketika duduknya kita dalam masjid ini terhitung sebagai pahala. Kalau kita tidak berniat i'tikaf, maka tidak dapat pahala. Maka sungguh sia-sia kalau kita tidak gunakan sebaik mungkin waktu yang sangat Allah Maha Pengampun. Tapi jangan itu sebagai motivasi kita melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Mana yang sering dilanggar? Yang sering dilanggar perintah Allah Subhanahu wa taala biasanya ibu-ibu ini sering keluar dari rumah tanpa menutup aurat. Akan tapi nanti sang suami pun ikut bertanggung jawab kalau tidak diingatkan istrinya atau tidak mengingatkan putrinya yang sudah baligh keluar dari pintu rumah tidak menggunakan jilbab, nampak auratnya. Nampak aurat dilihat sama yang bukan mahram, maka itu akan menjadi dosa. Dosa memberikan kesempatan kepada orang yang bukan mahram, tidak halal untuk melihat auratnya. Maka kita sebagai pemimpin rumah tangga berkewajiban untuk memberikan nasihat. Baginda Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya manistur'iyya bir'iyyati, siapa saja yang diberikan satu kepemimpinan, falam yahudha bi nasihati, kemudian dalam kepemimpinan itu dia tidak isi dengan nasihat-nasihat agama, lam yajid raihatal jannah, maka dia tidak akan mendapatkan aromanya surga. Bapak Ibu, Masya Allah, aromanya surga tidak akan didapatkan, apalagi akan masuk ke dalam surga. Oleh karenanya untuk mengantisipasi itu, mari kami mengajak kepada kita semua, kita saling mengingatkan. Sang suami mengingatkan istri mengingatkan putrinya sudah baligh atau yang belum balik, misalkan dibiasakan dari sejak kecil. Untuk apa? Menutup aurat ketika keluar dari rumah. Kemudian ketika sebaliknya, bagi bapak-bapak, ya, ketika ingin gotong royong misalkan, maka hendaklah menutup batasan-batasan aurat. Karena kita dalam mazhab Syafi'i ada batasan aurat. Laki-laki itu ada batasan aurat baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Batasan aurat laki-laki adalah dari pusar sampai lutut. Lantas apakah cuma pusar lutut aja yang ditutup? Kemudian di bawah lutut itu dibiarkan terbuka misalkan? Tidak demikian. Kesempurnaan aurat itu menjadi tertutup kalau kita melebihkannya paling tidak satu jengkal. Kenapa? Karena nanti misalkan kalau dia gunakan pakaiannya itu untuk sholat pas-pas, misalkan untuk pas di bawah lututnya, ketika dia rukuk maka akan tersingkaplah itu celana atau sarungnya akan tersingkap, maka nampaklah auratnya. Nah, maka kita mulai dari kita mendengar nasihat, mungkin bukan hanya kami saja yang menyampaikan, mungkin juga Bapak Ibu sering juga mendengar dari YouTube ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa mengamalkan nasihat-nasihat agama yang pernah kita dengarkan, yang pernah kita simak. Amin ya rabbal alamin. Sudah 7 menit. Tinggal 3 menit. Ini kami pakai stop buat biar tidak kelewatan. Tadi bilang 10 menit paling maksimal. Baik Bapak Ibu, jadi di sini pada kesempatan ini memang kita diberikan pembahasan mengenai bagaimana Ramadan ini sebagai momen untuk latihan. Sebenarnya bukan untuk latihan aja. Misalkan di bulan Ramadan kita kan dianjurkan memperbanyak baca Al-Quran. Kalau seseorang ingin memperbanyak pahala, maka jalan satu-satunya adalah yang paling utama membaca Al-Quran. Kalau berinfak sedekah satu pahala, pahalanya apa? Pahala baca Al-Quran satu huruf itu bernilai pahala 10 kebaikan. Masya Allah, tabarakallah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita berniat masuk bulan Ramadan, bulan Ramadan saya akan perbanyak baca tilawah, membaca Al-Quran. Tapi ada syaratnya. Membaca Al-Quran yang berpahala adalah membaca Al-Quran dengan menggunakan metodenya, ilmu tajwidnya. Jangan sampai kalau kita tidak menerapkan ilmu tajwid sampai merubah makna Al-Quran itu, maka akan jadi rusak makna Al-Quran. Merusak makna Al-Quran tajwid karena asbab kita mengulangi hurufnya atau menambah hurufnya, maka bukan pahala yang kita dapatkan. Tapi ilmu tajwid itu hukumnya wajib. Menggunakan ilmu
ilmu tajwid, siapa yang tidak menggunakan ilmu tajwid ketika dia membaca Al-Quran artinya mendapatkan dosa. Akan tapi ada orang yang tidak mendapat dosa ketika dia belum bisa melaksanakan membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid. Bagi siapa? Bagi mereka yang statusnya masih tetap belajar. Misalkan di pesantren Usia Emas di sana belajar Al-Quran juga ya. Iya. Setelah itu kan pelajarannya sekali seminggu, pulang ke rumah praktik baca, salah ternyata tetap dapat pahala. Berapa pahalanya? 2. Kata Nabi 2 dapat pahala. Itu bagi orang yang dalam status belajar. Maka Bapak Ibu, status belajar ini tidak terbatas oleh waktu, tapi dibatasi oleh selama hayat masih dikandung pada pas 10 menit. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Jadi kalau kami lebih kantor sudah mulai agak gelap hari kami. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, keberkahannya untuk kita semua, sehingga bisa kita amalkan, kita ilmukan, kita amalkan, dan bisa kita mengajarkannya kepada orang yang memang ada dalam kalangan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekiranya ada penyampaian kami kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon kiranya dimaafkan. Bisa Bapak Ibu? Bisa maafkan kami Bapak Ibu? Bisa. Alhamdulillah. Demikian akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz, kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua dan juga bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pelaksanaan salat tarawih yang bertindak selaku imam mohon kesediaan dari Ustadz Imam Muzani KHS Kom.I dan Bilal oleh saudara Rizky. Dan untuk pelaksanaan sholat tarawih dilaksanakan sebanyak 8 rakaat, 2 rakaat salam. Sedangkan sholat witir 3 rakaat, 1 salam. Baiklah, selaku MC, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.